Saudara-saudara, karakter Raja Wali yang berikut, yaitu karakter yang kelima, yaitu Raja Wali tersebut setia dan punya komitmen. Saudara-saudaraku, ketika Raja Wali hendak terbang, dia pasti mencari sesama jenis Raja Wali lain. Dia tidak terbang dengan burung yang lain, tetapi dia mencari sesama jenis Raja Wali. Dan Raja Wali ini juga memiliki komitmen yang kuat. Nah, ini yang perlu saudara, memiliki komitmen yang kuat. Kenapa? Karena pada saat Raja Wali dia terbang ke atas lereng gunung, di mana ketika dia membuat sangkar, Raja Wali jantan dan Raja Wali betina selalu bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Sehingga pada saat membuat sangkar di lereng gunung atau di tepi bukit, di situ mereka bekerja sama bagaimana caranya mengumpulkan bahan-bahan untuk mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk membuat sarang di atas lereng gunung atau di atas bukit, dan sampai sarang itu dikerjakan selesai. Mereka bekerja sama karena mereka punya komitmen yang kuat. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b di sana dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan di dalam Wahyu ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini kepada Rasul Yohanes. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan Raja Wali dan komitmen Raja Wali akan membuat mereka menghasilkan generasi berikutnya. Ketika mereka membuat sangkar di atas lereng gunung atau di atas perbukitan, mereka mencari rerumputan, mereka mencari ranting-ranting kayu, dan kemudian membuat sangkar itu sedemikian rupa bagusnya, dan kemudian induk Raja Wali betina mulai bertelur, dan kemudian saatnya untuk mengeram, dan kemudian saatnya tiba, maka menetaslah Raja Wali itu dan menghasilkan anak, menghasilkan generasi berikutnya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memiliki kesetiaan dan komitmen. Raja Wali hampir sama dengan burung merpati. Burung merpati hanya setia kepada pasangannya, tidak mencelok di sana, mencelok di sini. Tidak seperti burung dara, gonta-ganti pasangan. Merpati tetap tulus dan setia terhadap pasangannya. Sehingga kalau salah satu pasangannya mati, maka burung merpati tersebut juga tetap menunggu sampai dia mati, tanpa mencari merpati yang lain. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang tidak setia dengan pasangan hidupnya, bagaikan Raja Wali dan burung merpati ini. Pasangannya masih hidup saja sudah mencelok sana, mencelok sini. Sudah lirik sana, lirik sini, Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi di mana-mana. Di mana hal itu mengakibatkan banyaknya rumah tangga Kristen menjadi hancur dan berantakan. Karena apa? Tidak memiliki karakter Raja Wali. Tidak memiliki karakter burung merpati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Injilnya menyampaikan perumpamaan bahwa hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati itu tulus dengan kemurnian dan ketulusannya, menjaga hubungan komitmennya dengan pasangan. Nah saudara, Raja Wali dia punya kesetiaan dan komitmen yang sama. Pada saat Raja Wali betina bertelur, Raja Wali jantan mempersiapkan sarangnya, mereka bekerja sama. Dan kemudian anak-anak Raja Wali itu menetas. Mereka bekerja sama untuk melatih anak-anaknya. Di mana Raja Wali betina terbang mengepakkan sayapnya. Dan kemudian anaknya terhempas keluar dari sarang itu. Induk jantan terbang dengan kekuatan sayapnya untuk menopang anak-anaknya di atas sayapnya dan mengembalikannya ke dalam sangkar. Mereka bekerja sama, Raja Wali betina dan Raja Wali jantan bekerja sama untuk melatih anak-anaknya supaya mereka bisa
belajar untuk terbang sampai mereka bisa terbang bersama-sama dengan induknya. Itulah Raja Wali. Kekristenan digambarkan sebagaikan Raja Wali untuk harus komitmen, setia, untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Ketika seorang ayah dia keras, maka pada saat yang bersamaan, seorang ibu juga tampil untuk memberikan bimbingan, memberikan nasihat, di mana nasihat dan bimbingan itu satu arah. Di dalam Amsal 20 ayat 6 di sana dikatakan, Amsal 20 ayat 6 di sana dikatakan begini. Amsal 20 ayat 6 di sana dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukan? Saudara, di mulut orang mungkin kita dengar banyak orang katakan, orang itu baik, orang itu saya lihat baik. Tetapi rupa-rupanya saudara, jangan sampai kelihatannya baik, tetapi hatinya serigala. Jangan sampai domba berbulu serigala, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Dan orang yang setia ini sangat sulit sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kesetiaan saudara dan saya terhadap panggilan Tuhan di dalam melayani Tuhan, panggilan Tuhan di dalam mengiring Tuhan, kita harus komitmen dan tetap setia dalam tugas dan panggilan kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita tetap komitmen dan setia. Siapakah menemukannya? Orang yang setia itu sangat jarang untuk ditemukan. Yakobus pasal 4 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan. Yakobus pasal 4 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Yakobus hendak mengingatkan kepada setiap kita melalui firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan komitmen. Jangan sampai kita mengadakan persahabatan dengan dunia ini. Ketika kita mengadakan persahabatan dengan dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa kita menjadikan diri kita adalah musuh Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati saudara. Karena keinginan-keinginan dunia hari-hari ini ditawarkan dengan begitu dahsyat kepada saudara. Tetapi saudara harus menangkis setiap serangan-serangan itu dengan firman Tuhan, dengan kekuatan iman, dengan pedang roh, yaitulah firman Allah, untuk memiliki kekuatan menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Saudara-saudara, kita juga akan bersama-sama melihat di dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang selanjutnya di situ dikatakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semua ini tujuannya untuk memurnikan iman kita. Jadi dalam pencobaan-pencobaan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi hari-hari ini, mari kita tekun menjalaninya karena kita tahu bahwa semua hal yang kita jalani ini, percayalah, kita tetap menjadi sahabat Tuhan oleh karena kesetiaan dan komitmen kita. Nah, saudara-saudaraku, karakter Raja Wali yang terakhir, yaitu karakter Raja Wali yang keenam, adalah berdiam diri pada masa rontok bulu. Jadi karakter Raja Wali yang terakhir atau karakter Raja Wali yang keenam adalah berdiam diri pada masa rontok bulu. Kenapa? Raja Wali ini memiliki usia yang hampir sama dengan manusia, yaitu usianya bisa 70 tahun atau 80 tahun. Tetapi untuk mengalami masa rontok bulu, dialami pada saat Raja Wali itu berusia 39 bahkan sampai 40 tahun. Di mana bulu-bulu Raja Wali itu sudah begitu tebal dan paruhnya begitu panjang, dan juga kuku-kukunya begitu tajam dan kemudian sudah membengkok. Sehingga masa ini merupakan masa rontok bulu. Dan Raja Wali ini harus berusaha untuk melawan keberadaannya, melawan kondisinya. Untuk apa? Dia harus terbang dengan kondisi yang bulunya berat. Dia harus terbang ke tempat ketinggian, yaitu harus terbang ke atas gunung, atau ke atas lereng gunung, atau ke atas perbukitan, untuk mencari tempat yang aman di sana. Dia akan berdiam di dalam goa di sana, dia berlindung di sana, dengan tujuan untuk dia menjalani masa rontok bulu. Di mana ketika dia sampai berusaha untuk terbang sampai ke tempat ketinggian tadi, di atas lereng gunung itu, dia berdiam diri di sana dan kemudian dengan paruhnya yang sudah bengkok itu, dia mulai mencabut bulunya satu persatu dari semua anggota tubuhnya. Dia cabut satu persatu, bahkan sampai kepada bagian bulu sayap yang begitu keras, bahkan sampai bulu ekornya yang begitu keras. Dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk mencabutnya sampai berdarah-darah. Dia berusaha untuk melepaskan semua. Dan Raja Wali itu benar-benar hanya berada dalam kondisi tubuh yang tidak berbulu. Dan itu membutuhkan proses dan waktu yang begitu lama. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Raja Wali juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggaruk-garukkan cakarnya di gunung batu itu, sehingga cakarnya yang sudah membongkok itu terlepas satu persatu sampai semuanya bersih. Dan benar-benar merasakan kesakitan, tapi Raja Wali itu harus melalui proses itu. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Raja Wali itu juga dengan paruhnya yang sudah tak panjang dan bengkok itu, dia berusaha untuk mematok gunung batu itu. Dan lama-kelamaan paruhnya yang bengkok itu, yang tajam itu, yang bengkok itu, terlepas dari mulutnya. Dan kemudian Raja Wali ini berdiam diri menunggu waktunya untuk tumbuh bulu yang baru. Dari waktu ke waktu Raja Wali ini sudah membuat semua persiapan, baik bahan makanan maupun tempat yang aman. Dia sudah sediakan tempat itu begitu nyaman, sehingga waktu dia berada menjalani proses itu kurang lebih bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Raja Wali itu menjalani proses rontok bulu ini dalam keadaan yang begitu berat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada begitu banyak orang Kristen juga menjalani kondisi seperti Raja Wali yang mengalami rontok bulu. Bagaimana keberadaan saudara-saudara berada di zona yang nyaman mungkin. Tetapi ada masalah datang untuk menerpa saudara supaya saudara keluar dari zona nyaman itu. Saudara keluar dari zona nyaman itu. Dan mungkin saudara berpikir bahwa di situ saudara sudah nyaman. Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang Tuhan hendak pangkas, yang Tuhan hendak bebat, yang Tuhan hendak potong, supaya kehendak rencana dan visi Tuhan terrealisasi dalam kehidupan saudara dan saya.
Itulah tujuan Tuhan, sehingga saudara digambarkan bagaikan Raja Wali. Mungkin masalah yang berat itu terjadi. Tuhan mengizinkan orang-orang yang membuat hidup saudara menjadi sakit. Dan itulah cara Tuhan bagaimana supaya saudara keluar dari zona nyaman itu. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 di sana dikatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Manusia tidak akan ditajamkan oleh besi. Manusia tidak pernah ditajamkan oleh kayu. Manusia tidak pernah ditajamkan oleh jerami atau rumput kering. Manusia hanya ditajamkan oleh sesamanya. Saudara dan saya ditajamkan oleh sesama seiman saudara, sesama rekan hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama orang percaya. Saling menajamkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah cara Tuhan untuk memproses saudara, supaya saudara keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa di sini Raja Wali ini menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Yaitu mengalami rontok bulu. Bulunya satu persatu dicopot. Badannya terasa sakit dan mengeluarkan darah dan lain. Mengeluarkan darah, tetapi mau tidak mau dia harus melepaskan bulunya satu persatu supaya bulu yang baru tumbuh. Begitu juga dengan sesama saudara seiman. Mungkin Tuhan memakai mereka untuk memproses saudara supaya saudara menjadi bejana yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Perkara ini saya alami secara pribadi dalam kehidupan kekristenan, dalam pengalaman pelayanan. Saya mengalami Tuhan mengizinkan rekan-rekan seiman, Tuhan mengizinkan rekan-rekan hamba Tuhan untuk menajamkan saya supaya saya melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Saudara-saudaraku, mungkin hari-hari ini saudara mengalami masa-masa yang namanya masa rontok bulu. Saudara tidak menyadari, mungkin saudara tidak menerima realita atau kenyataan itu. Mungkin saudara berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, kenapa kok saya mengalami masalah seperti ini? Tetapi ada rancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau dipakai sebagai suatu bejana yang mulia, maka kita dihancurkan dan membentuk kita menjadi bejana yang lebih mulia supaya dipakai untuk maksud yang lebih mulia. Itulah firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Nah, karena itu hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami seperti Raja Wali ini, yang mengalami masa rontok bulu. Dan ketika masanya tiba, ketika waktunya tiba, bulu-bulu Raja Wali itu mulai tumbuh dari suatu bagian ke bagian tubuh yang lain. Kemudian semuanya mulai bertumbuh dan kelihatan sudah berbeda dengan bulu-bulu yang tadi, yang lama itu sudah berubah. Yang lama, yang berat, yang membuat dia mau terbang susah. Tapi pada saat bulu-bulu Raja Wali yang baru mulai bertumbuh, dan seperti sedia kala, bulu-bulu itu bertumbuh sebagaimana pertama kalinya bulu-bulu itu ada. Dia mulai dengan kekuatan sayapnya, dia bisa terbang melintasi badai lagi. Paruhnya mulai bertumbuh kembali. Bahkan cakarnya mulai bertumbuh kembali. Ketika semua bagian tubuh yang tadinya rontok itu sudah mulai tumbuh kembali. Raja Wali itu mulai memiliki kekuatan untuk mencari mangsa lagi. Untuk memiliki kemampuan untuk melihat sejauh mana mangsanya berada. Kurang lebih 5 kilometer di mana mangsa itu berada. Raja Wali itu dia memiliki pandangan sejauh itu. Radius 5 km Raja Wali tahu mangsanya berada di sana. Dan dia menuju ke sana untuk menangkap mangsanya. Dengan kekuatan sayapnya dia mulai terbang. Dengan paruhnya yang baru bertumbuh dia mulai hidup. Dia bisa memangsa lagi. Dengan cakarnya yang kuat dia bisa memangsa lagi anak domba. Dan anak domba itu bisa diangkat dengan kekuatannya. Dengan kekuatan sayapnya. Dia bisa terbang kembali. Dan umurnya panjang sampai 70 tahun, bahkan 80 tahun. Tetapi kalau Raja Wali itu menyerah, pada saat umur 40 tahun, dia tidak mau pergi ke tempat yang tinggi atau ke lereng gunung atau ke bukit batu. Maka sudah pasti dia akan mati dalam keberadaannya di tempat yang rendah. Tetapi pada saat dia mencapai usia 40 tahun, dia harus berjuang untuk melawan kondisi itu. Maka dia akan mengalami suatu kehidupan
yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, yaitu sampai umur 70-80 tahun. Demikianlah juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Ketika badai dan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita menganggap bahwa kita sudah tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi masalah dan badai itu. Kadang-kadang kita mau berkata, Tuhan, saya menyerah terhadap masalah ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang berkata, saya tidak sanggup lagi. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka mencari solusi lewat dunia ini. Mereka pergi ke orang pintar. Mereka mencari jalan keluar melalui dunia ini supaya mereka keluar dari masalah mereka. Tetapi sesungguhnya mereka sementara mengalami kematian. Sementara mereka hidup di dunia ini, mereka sudah mengalami kematian. Dan nanti satu saat mereka mati nantinya, mereka juga akan mengalami penghukuman, dan penghukuman itu sampai kepada kekekalan. Tetapi berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hari ini belajar kepada Raja Wali yang mau mengalami masa rontok bulu. Keadaan yang nyaman, saudara, digeser. Kondisi dan keadaan yang baik, saudara, dihempaskan. Itu tidak jadi persoalan karena Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Supaya saudara melihat kemuliaan Allah, lepas kemuliaan Allah dinyatakan. Percaya dan yakinlah bahwa dalam hidup ini, jangan saudara bergantung harap kepada manusia. Karena manusia punya kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Berdoalah dan bergumulah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara dan metode. Tuhan tidak pernah habis kekuatannya untuk menolong saudara dan saya. Tidak pernah kehabisan cara dan metode untuk membawa saudara dan saya keluar dari persoalan itu. Karena itu pegang janji Tuhan. Percaya akan Tuhan. Bahwa setiap hari saudara dan saya berada di hadapan Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jikalau ada orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan hadir dalam hidup saudara untuk menyakiti saudara. Mungkin saudara secara manusia, secara daging saudara merasa sakit dan saudara menjerit. Saudara mungkin marah. Tetapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini, maka saudara akan bertelut di kaki Tuhan. Saudara akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik. Tuhan mengutus orang-orang yang demikian untuk membuat saya semakin maju, semakin berkualitas, semakin cemerlang, semakin murni, semakin kuat, dan semakin tekun di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Sefanya pasal 1 kita baca di sana. Sefanya pasal 1 di sana dikatakan, Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan. Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Saudara mau lari kemana? Kepada dunia inikah? Kepada kekayaan saudarakah? Kepada hal yang saudara andalkan hari-hari ini kah? Mari, kalau saudara menghadapi masalah yang bentuknya berbeda-beda hari ini. Saya punya masalah, saudara punya masalah. Semua Bapak Ibu punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi percayalah, ketika badai dan topan itu terjadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Maka ada kekuatan baru yang saudara akan dapatkan. Maka ada harapan baru yang saudara akan peroleh. Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang karakter Raja Wali yang telah memberkati kami. Tuhan tanamkan firman Tuhan di dalam setiap hati kami supaya kami memperoleh ketajaman di dalam Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Terbang bersama dengan Tuhan. Karena di mana kondisi dan keadaan yang tidak mengenakan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, itu dapat membuat kami supaya kami semakin murni di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu, di dunia ini tempat kami merantau, di dunia ini kami berada sementara, tetapi Tuhan menyediakan suatu tempat yang mulia, tempat yang indah, yang tidak bisa diceritakan oleh kata-kata dan kalimat seindah apapun untuk menceritakan tempat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, melalui karakter Raja Wali ini, hendaklah kami bercermin sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Semua kami yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah kami mengoreksi diri kami masing-masing. Kami mengevaluasi kehidupan kami masing-masing, untuk kami mau berubah, hidup di dalam kebenaran, dan melakukan kebenaran. Karena satu perkara kami yakin, bahwa jikalau Tuhan sampai mengorbankan nyawanya bagi kami, maka kami juga percaya bahwa hal apapun yang kami hidupi, yang kami jalani hari-hari ini, kami percaya Tuhan akan membawa kami melintasi badai masalah dan persoalan. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.